Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Pasti puji Tuhan sehat. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan satukan hati kita. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, Nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana,
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan ibadah kami ini Tuhan. Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mungkin di masa pandemi corona ini COVID-19 banyak kita bertanya-tanya, wah gimana nanti akan kedepannya, gimana akan, tapi kita harus percaya bahwa kasih Tuhan begitu besar, mengalahkan segala apapun, mengalahkan segala dosa yang kita perbuat. Kita akan lagu pujian kasih yang begitu besar. Hey, haleluya. Haleluya. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakanmu. dibebaskan, dibangkitkan, Hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan,
yang kau berikan ini hanya untukku. Saatnya kita akan memberi sebagian apa yang kita miliki. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Karena waktunya kami akan memberi Tuhan apa yang menjadi tugas kami, apa yang menjadi pemberian kami Tuhan. Kau terima persembahan kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Kita akan lagu pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita ulangi lagu ini dari awal.
setiap waktu. Banyak pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang saya persilakan kepada hambanya. Banyak pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hati kami bersuka karenamu, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa supaya kita dicerahkan dan kita memahami firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu sendiri menuntun kami, mengarahkan kami hingga kami memahami dan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini, untuk setiap tim altar yang telah mengambil bagian. Kami tahu kami ada dalam kuasa Tuhan, dan kami yang ada di rumah yang telah siap untuk mendengar firman Tuhan, kami akan diberkati oleh firman Tuhan dan menolong hamba yang terbatas ini. Sembunyikan hamba di belakang salib Tuhan hingga kemuliaan Tuhan yang terpancar dari firman Tuhan yang akan hamba seberangkan. Demi nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saya menyapa kita sekalian, kita yang ada di rumah, dimanapun lokasi yang kita tempati hari ini, mau kita yang ada di Batam ataupun kita yang ada di luar Batam yang telah menyaksikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita, dan kita boleh bersyukur juga bahwa bukan karena sesuatu yang kita miliki hingga kita bisa bersyukur, namun karena perlindungan Tuhan, namun juga karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini saya membawa kita pada perenungan bagaimana kita menyikapi keadaan yang telah terjadi hari-hari ini. Karena Bapak Ibu, saya boleh berkata untuk kita sekalian bahwa ketika kita mengikut Kristus, Bapak Ibu, ketika kita mengikut Kristus, kita sudah dijanjikan kehidupan yang cerah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Namun bukan berarti ketika kita mengikut Kristus, maka segala sesuatu yang kita lewati akan mudah, Bapak Ibu. Tentunya akan ada hal-hal yang sulit yang akan kita lewati dalam hidup ini, Bapak Ibu. Itulah yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita. Namun Bapak Ibu, saya boleh mengatakan sekali lagi Bapak Ibu,
kuatkan dan teguhkan imanmu Bapak Ibu. Kuatkan dan teguhkan imanmu karena Tuhan beserta dengan engkau. Bapak Ibu, keadaan saat ini membuat kita untuk sulit mengukur di mana ujung ya. Di mana ujung masalah dan perjumpaan pada berkat Bapak Ibu. Kita masih dalam situasi yang sukar Bapak Ibu. Saya boleh katakan sukar Bapak Ibu. Kita sulit berinteraksi satu dengan yang lain. Ada tanda larangan di mana-mana. Dan kita harus mengikuti anjuran itu Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak mengikuti anjuran itu, maka sesuatu yang buruk akan terjadi di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita kasihi Bapak Ibu. Hingga kita belum bisa melihat, kita belum bisa memprediksi sampai kapan ya, sampai kapan situasi yang saat ini terjadi berakhir dan perjumpaannya sampai di mana nanti berkat yang akan kita jumpai Bapak Ibu. Dan untuk ini dan untuk pagi hari ini Bapak Ibu, saya membawa kita pada perenungan ya, perenungan yang akan kita ambil di dalam pembacaan di dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Saya ulang sekali lagi. Di dalam Kejadian 18 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacakan untuk kita sekalian. Mari kita menyimak bersama-sama. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ayatnya yang ke-14, adakah sesuatu apapun yang telah mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak Ibu, pembacaan kita pada pagi ini mengarahkan kita pada peristiwa seorang Sarah, istri dari Abram Bapak Ibu ya. Istri dari Abram yang umurnya sudah kategori lewat kategori orang yang bisa mengandung lagi Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat situasi yang terjadi pada Sarah Bapak Ibu, ketika suara Tuhan, ketika janji Tuhan pernah dikumandangkan, engkau akan memiliki seorang anak, itu suara Tuhan bukan suara dokter Bapak Ibu. Engkau akan memiliki seorang anak. Mungkin kita dapat mengukur normal ketika seorang dokter mengatakan bahwa kepada seorang yang baru menikah dan umurnya 20-an tahun, engkau akan memiliki seorang anak. Logikanya bahwa bisa jadi orang yang umurnya 20 tahun itu akan memiliki seorang anak. Tapi suara Tuhan ini datang kepada seorang ya, seorang nenek yang sudah tua Bapak Ibu. Seorang nenek yang sudah tua dan suara Tuhan datang kepadanya. Engkau akan memiliki seorang anak. Dan akhirnya dia tertawa Bapak Ibu. Nah, dan pada pagi hari ini judul perenungan yang saya akan bagikan untuk kita tentang sikap yang benar dalam memandang keadaan. Saya ulang sekali lagi, sikap yang benar di dalam memandang keadaan Bapak Ibu. Sikap yang benar dalam memandang keadaan. Poin pertama yang ingin saya bagikan dari pembacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang kekristenan tidak boleh diukur oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Katakan di sekelilingmu, kekristenan tidak boleh diukur oleh keadaan yang terjadi di sekitar kita Bapak Ibu. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Ya, contohnya seperti Sarah Bapak Ibu. Yang mengukur, ya, mengukur. Bila perlu saya katakan membatasi kuasa Tuhan dengan keadaan yang dialaminya Bapak Ibu. Dengan umurnya Bapak Ibu. Padahal Tuhan sudah sering menghadirkan mujizat di dalam hidupnya. Tuhan telah membawa mereka keluar dari
tempat yang jauh Bapak Ibu, menuju ke tempat perjanjian, dan dia telah melihat mujizat-mujizat Tuhan. Tapi yang terjadi adalah ketidaksabarannya menanti janji Tuhan. Poin pertama, jangan seperti Sarah, istri dari Abram, yang meragukan kuasa Allah karena keadaannya yang dalam ukuran umur tidak bisa lagi memperoleh keturunan yang dijanjikan kepadanya. Lalu di dalam Bilangan, saya bisa membacakan untuk Bapak Ibu, ya. Mari kita membuka bersama di dalam Bilangan 13. Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-31. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, siapakah yang berkata dalam teks ini Bapak Ibu? Yaitu ke-10 pengintai, ya. 12 dari 10 pengintai itu Bapak. 10 ya. 10 pengintai itu kawan-kawannya Yosua dan Kaleb. Mereka mengatakan Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa menyerang, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ukuran mereka karena dari body Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel akan mengambil ahli tanah perjanjian, itu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi janji Tuhan kepada mereka, tanah itu akan engkau miliki. Tapi keadaannya Bapak Ibu, keadaan yang terjadi di sana adalah ternyata orang-orang yang menempati tanah itu badannya besar-besar Bapak Ibu. Lebih besar dari mereka, mereka hanya seperti ukuran semut saja. Akhirnya ukuran mereka lah yang mereka gunakan untuk mengukur, jangan kita ke sana, jangan kita menyerang. Mereka lupa akan kuasa Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan seperti ke-10 dari orang pengintai itu. Jadilah seperti Yosua dan Kaleb yang memandang berbeda Bapak Ibu. Ya. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, imanmu diukur oleh keadaan. Engkau bersukacita ketika engkau diberkati. Kita tidak samanya seperti termostat Bapak Ibu. Ya. Saya belajar dari termostat Bapak Ibu. Ya, itu salah satu pengatur suhu, ya. Ketika suhu tubuh manusia naik, maka ukurannya sampai di sana. Ketika suhu panas kita turun, maka dia akan mengikuti Bapak Ibu. Jadi tergantung suhu yang dia ukur. Berapa suhu Pak Jerpis, berapa suhu dari Pak Gembala, berapa suhu dari orang sakit, itu bisa diukur suhunya oleh termostat. Jangan seperti itu Bapak Ibu, berubah-ubah. Memang menjadi seorang Kristen itu tidak mudah Bapak Ibu. Ada salib yang kita pikul, khususnya dalam problema yang terjadi hari-hari ini. Mungkin engkau di rumah berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan saya. Tidak ada Tuhan. Contohnya, mungkin saja engkau kekurangan dalam hal makan. Kebutuhan ekonomimu terbatas. Lalu engkau mengukur dengan keadaan. Bapak Ibu, mujizat masih ada bagimu. Mujizat masih ada bagimu. Lihatlah Sarah yang meremehkan kuasa Tuhan. Lihatlah ke-10 pengintai yang gagal merespon keadaan. Alkitab telah memberikan gambaran yang luar biasa kepada kita. Bahwa Tuhan bekerja untuk kita. Kita melihat pada pembacaan ini, pada akhirnya Sarah yang berumur sudah lanjut, sudah nenek-nenek Bapak Ibu. Pada akhirnya dia mengandung dan melahirkan seorang anak, Ishak. Dan dari keturunannya menghasilkan seseorang yang dijanjikan untuk kita.
Namun terlebih dulu dia telah membatasi kuasa Tuhan. Dia menertawakan. Lalu ke-10 pengintai membatasi kuasa Tuhan juga. Jangan kita berubah-ubah. Pada pagi hari ini engkau melihat dirimu, renungkan firman Tuhan. Berkomitmen bahwa jangan sampai keadaan mengukur kerohanian saya. Jangan sampai keadaan mengukur, ya, mengukur untuk saya memberkati orang lain. Saya tetap memberkati orang lain karena Tuhan ada bersama dengan saya. Kuasa Tuhan tidak cukup panjang untuk memberkati saya. Poin kedua yang ingin saya bagikan untuk kita sekalian adalah milikilah iman walaupun. Katakan bersama dengan keluargamu, miliki iman walaupun. Bapak Ibu, iman itu bukan sekedar percaya terlepas dari apapun bukti yang terlihat, melainkan taat terlepas dari apapun konsekuensi yang harus diterima. Saya harus tetap taat, konsekuensinya apapun terserah. Saya tetap taat kepada Tuhan. Mau ekonomi keluarga saya mau seperti apa, saya tetap taat. Walaupun atau apapun yang terjadi. Saya suka sekali dengan pujian yang mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi aku akan tetap memuji Tuhan. Mungkin kita bisa bersama-sama melantunkannya sebentar. Boleh kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu, lagu ini mengantar kita kepada perenungan. Saya tidak terlalu tahu siapa yang mengarang pujian ini, tapi saya percaya bahwa yang mengarang pujian ini telah melewati proses, ya, proses iman yang sulit, hingga dia mengatakan apapun yang terjadi dalam hidup ini, engkau sebagai orang percaya, apapun yang terjadi pada hidupmu, apapun bentuk keadaannya, imanmu, ya, imanmu adalah iman walaupun. Imanmu adalah iman walaupun. Contohnya saya mengajak kita untuk melihat, ya, melihat di dalam pembacaan. Kita boleh membuka di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Kita akan belajar dari 3 pemuda SMA, ya. 3 pemuda SMA. Daniel pasalnya yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan untuk kita sekalian. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi perhatikan di sini di ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Ini orang yang beriman, imannya iman walaupun. Ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Milikilah iman seperti 3 pemuda SMA ini. Siapakah mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, 3 pemuda yang luar biasa. Walaupun diperhadapkan pada keadaan yang sulit, namun mereka tetap percaya kepada Yesus. Karena iman mereka yang benar pengaruhi oleh keadaan.
Tiga, anak SMA ini adalah anak-anak kesukaan Allah. Walaupun corona menerpa kita Bapak Ibu, ya. Corona menghantui sekeliling kita. Seakan-akan dia patroli setiap waktu dan dia siap untuk menerkam kita ketika kita lengah. Kita sulit untuk bekerja, mungkin ada yang di PHK ataupun ada yang dirumahkan Bapak Ibu. Akan tiba waktunya untuk engkau menerima berkat Tuhan. Percayalah, waktu ini akan berlalu, corona akan berlalu. Dan kita akan sama-sama memuliakan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, jangan nanti corona berlalu, baru kita memuliakan Tuhan. Setiap waktu hari ini pun, kita memuji Tuhan dengan konsisten Bapak Ibu. Amin. Kita memuji dengan konsisten. Katakan untuk anak-anakmu, suamimu, istrimu. Katakan konsisten memuji Tuhan. Ya, tetap konsisten untuk memuji Tuhan. Dan coba kita perhatikan di dalam pembacaan yang berikut. Di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga. Ya, Yakobus pasal, salah Bapak Ibu. Yakobus pasal 2. Saya bacakan untuk kita sekalian. Yakobus pasal 2. Ayatnya yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini luar biasa Bapak Ibu. Bahwa iman itu bukan sekedar ucapan. Iman itu bukan sekedar nyanyian yang engkau kumandangkan untuk orang lain bahwa engkau beriman. Bukan Bapak Ibu. Perkataan tentang iman berjalan lurus dengan sikap atau perbuatan kita Bapak Ibu. Seperti tiga pemuda ini, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka berjalan lurus seperti yang mereka percayai. Dengan tindakan Bapak Ibu, ada tindakan yang nyata. Ada tindakan yang nyata dari iman mereka lewat perbuatan. Mereka mengatakan, walaupun Bapak Ibu, walaupun mereka akan dipenggal, walaupun Tuhan mereka tidak akan menolong. Tapi keadaannya Bapak Ibu, Tuhan menolong mereka. Tapi mereka tidak tahu apakah mereka akan ditolong Bapak Ibu. Mereka tidak pernah menyesali mengikuti Yesus. Mereka tidak meninggalkan. Karena Bapak Ibu pada momen itu mereka diperhadapkan pada kematian. Kalau mereka tidak menyembah patung dari raja, maka taruhannya adalah nyawa Bapak Ibu. Konsekuensinya adalah nyawa. Kalau kita saat ini konsekuensi kita apa Bapak Ibu? Anak-anak, apakah kita diperhadapkan seperti tiga pemuda ini? Kalau kita tidak menyembah Tuhan, kalau kita tidak menyembah patung, maka kita akan beroleh pada kematian. Tidak, kita belum sampai di sana Bapak Ibu. Kita masih nyaman di rumah, tidak ada tekanan yang berlebihan seperti mereka. Percayalah pada janji Allah. Ketika keadaan tidak mendukung, situasi yang kita hadapi sangat sulit, tetaplah percaya kepada janji Allah bahwa Allah mampu menolong anak-anaknya yang menjerit belas kasihan. Seperti dalam pembacaan Markus 9 ayat 23 sampai 24. Di mana seorang ayah yang memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dia mengatakan, tolonglah dia yang kurang percaya. Namun Tuhan melihat hatinya hingga dikabulkanlah apa yang diinginkan oleh hatinya. Bapak Ibu, Allah mampu menolong kamu sebagai anaknya. Kuasanya tidak dibatasi oleh keadaan. Kuasanya akan mengalir Bapak Ibu.
Tetaplah percaya. Ada refleksi yang ingin saya bagikan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Untuk engkau kepala keluarga, bersama-sama dengan keluargamu, istrimu, dan juga anak-anakmu. Percayalah kepada Kristus. Dan kepercayaanmu jangan sampai diukur oleh keadaan. Karena Allah yang kita percaya memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk menolong kita. Allah yang kita percayai adalah Allah yang penuh dengan belas kasih, yang peduli akan keadaan yang sulit dalam hidup kita. Allah akan mencukupkan segala yang kita perlukan karena Allah tidak akan menahan anugerahnya. Kesimpulan daripada renungan pada pagi hari ini adalah jadilah anak-anak Tuhan yang tetap konsisten untuk beriman kepadanya. Walaupun keadaan menghempit iman kita, tetaplah untuk memuji Tuhan. Tetaplah ajak anak-anakmu untuk konsisten berdoa. Tambahkan lagi pujian-pujianmu kepadanya. Jangan engkau kurangi. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Amin Tuhan. Kami telah selesai untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Namun kami belajar setiap hari supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin sebelum-sebelumnya Tuhan, kami telah menyakiti Tuhan dengan meragukan Tuhan. Mungkin kami lebih hancur dibanding Sarah dan 10 pengintai itu Tuhan. Yang memandang dengan keadaan Tuhan. Namun firman-Mu pada hari ini mengarahkan kami untuk kami semakin giat, semakin hari belajar Tuhan. Supaya kami bisa konsisten untuk melayani Tuhan. Bisa konsisten untuk selalu ikut mengiring Yesus. Demikian firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Semua terberkati firman Tuhan. Sekarang kita akan mengangkat doa-doa syafaat kita. Sebelum itu kita akan menyanyikan Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. Amin, amin. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berkenan atas ibadah kami. Dan kami tahu bahwa kami setiap hari belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari belajar untuk bisa memaksimalkan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami boleh berkata kepada Tuhan bahwa kami sungguh berbahagia ada di dalam hadirat Tuhan. Hal terbaik yang kami miliki dalam hidup ini adalah bisa menyenangkan hati Tuhan dan memiliki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, untuk
situasi yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami membawa setiap problema kehidupan yang terjadi untuk setiap masyarakat yang bergumul Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa situasi yang terjadi hari ini masih ada di dalam kontrol Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini Tuhan berdoa untuk keadaan yang terjadi. Tuhan cukupkanlah setiap kebutuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Khususnya Tuhan untuk setiap ekonomi yang saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat hingga mereka dibutuhkan, dicukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Supaya mereka dalam mengarahkan setiap kami Tuhan, mereka mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, hingga mereka berkenan dan mereka melakukan sesuatu yang terbaik untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis yang ada di garis terdepan Tuhan. Kami mendoakan mereka Tuhan hingga mereka ditolong oleh Tuhan, ditenangkan oleh Tuhan. Mereka bekerja luar biasa sampai saat ini Tuhan. Kami berdoa mereka ada di dalam perlindungan Tuhan, mereka dijagai oleh Tuhan, mereka diberikan ketenangan oleh Tuhan, keluarga mereka dijamin oleh Tuhan, keselamatan mereka dijamin oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka bekerja Tuhan, mereka telah mendapatkan jaminan keselamatan karena Tuhan hadir untuk mereka. Setiap fasilitas yang mereka gunakan Tuhan, Tuhan lah yang mengurapi, Tuhan lah yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam ketakutan Tuhan karena terkena dari dampak COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan di sekitar kami. Kami akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah pada hari ini Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah bersama pada pagi hari ini. Kami berdoa mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka dijamin oleh Tuhan. Keselamatan mereka dijamin oleh Tuhan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Mereka boleh beribadah bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Dan keluarga mereka dianugerahi anugerah yang berlimpah-limpah yang berasal daripada surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kami juga yang ada di tempat ini Tuhan, kami tahu kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Setiap hari kami bisa merasakan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur bahwa Tuhan selalu menjagai kami dimanapun kami berada. Yang menyaksikan siaran pada pagi hari ini, kami ditolong oleh Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami yang ada di rumah, kami telah menyelesaikan ibadah, kami telah selesai dalam prosesi ibadah Tuhan. Dan kami tahu ibadah yang sesungguhnya adalah perjalanan kehidupan kami. Bagaimana kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaan Tuhan. Kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sebelum Engkau mengakhiri ibadah ini, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang berasal daripada surga. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati engkau dimanapun engkau berada. Yang menyaksikan ibadah pada hari ini, engkau diberkati oleh Tuhan. Segala kebutuhanmu dicukupkan olehnya. Engkau tidak akan berkekurangan di hadapannya. Engkau akan bersukacita setiap waktu karena Tuhan hadir bagimu. Apapun yang engkau kerjakan di hadapan Tuhan, Tuhan perbuat berhasil. Demi nama dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan.